SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita yang SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Sebanyak 2 sekolah menengah kejuruan SMK negeri di Kota Batam menerima hibah mobil jenis bus dari pemerintah Provinsi Kepri untuk kebutuhan transportasi dan alat praktek bagi peserta didik, khususnya jurusan otomotif. Kedua SMK yang menerima hibah mobil bus tersebut diantaranya SMK Negeri 6 Batam dan SMK Negeri 3 Batam, yang masing-masing menerima 2 unit mobil, 1 unit dijadikan untuk praktek siswa dan 1 unit lagi mobil layak pakai digunakan untuk transportasi kegiatan guru maupun siswa saat mereka nanti hendak magang atau mengadakan kunjungan ke perusahaan. Kendaraan yang merupakan aset milik Provinsi Kepri itu diserahkan secara langsung oleh Gubernur Kepri Haji Ansar Ahmad kepada kepala sekolah masing-masing yang dilangsungkan di halaman gedung SMK Pusat Keunggulan SMK Negeri 6 Batam beberapa hari lalu. Acara serah terima kendaraan hibah tersebut disaksikan sejumlah tamu undangan dari pelaku usaha dan industri, sejumlah kepala sekolah SMA dan SMK, serta komite sekolah, pemuka masyarakat, dan guru, serta siswa-siswi. Saat menyerahkan bantuan, Gubernur Ansar mengatakan bahwa saat ini pemerintah Provinsi Kepri baru bisa memberikan bus second atau bekas, namun kedepannya, kata dia, bila nanti Provinsi Kepri memiliki anggaran lebih, maka akan diberikan bus yang baru. Pada kesempatan itu, Gubernur juga berpesan agar bantuan ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menunjang kelancaran pendidikan praktek peserta didik. Dikatakan Gubernur, SMK ini dilahirkan oleh pemerintah untuk mempersiapkan siswa-siswi dengan masing-masing standar kompetensi yang dimilikinya untuk langsung diterima dunia kerja. Dan ia juga mengucapkan terima kasih kepada dunia usaha dan industri yang telah menjalin kerjasama lewat link and match dengan sekolah dinilainya merupakan kata kunci yang menjamin lulusan bisa masuk dunia kerja. Apalagi, kata Gubernur, di Batam ini sangat banyak sekali kawasan industri, tercatat sekitar 49 kawasan industri dan jumlah industrial sebanyak 400 industri skala menengah dan besar. Hal ini menjadi peluang pasar kerja yang menjanjikan bagi para lulusan SMK nantinya. Dan harapan kita dengan itu semua anak-anak kita bisa kita dorong kompetensinya ketika mereka selesai mengikuti pendidikan. Dan saya terima kasih kepada teman-teman perusahaan di lingkungan sekolah ini yang ikut memberikan dukungan kerjasama link and match dengan sekolah ini, dan itu merupakan salah satu kata kunci gitu ya, kata kunci keyword kita untuk menjamin lulusan di sini mereka bisa masuk ke pasar-pasar kerja yang ada. Maka tugas kita pemerintah juga terus mendorong pengembangan investasi di Batam, di Kepri ini agar lapangan kerja tersedia. Tugas kita di lingkup pendidikan menyiapkan SDM-SDM kita yang handal bisa memanfaatkan
peluang-peluang pasar kerja itu. Jadi kan mereka tuan rumah di kampungnya sendiri, supaya mereka bisa memperkuat, mendorong perkembangan, percepatan investasi di Kepri ini. Saya kira itu aja. SDM yang unggul. Kan di mana-mana para penyedia lapangan kerja itu pasti keinginannya mendapat pekerja-pekerja yang unggul, karena bisa menjamin produktivitas mereka, bisa mendorong produksi masing-masing di kawasan-kawasan investasi. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan program keunggulan seperti ini terus kita dorong. Kita akan terus juga mencari peluang dana pusat, karena memang keterbatasan yang kita miliki, tapi tetap prioritas kewajiban 20% di dalam undang-undang itu harus kita lakukan. Insya Allah lah, mudah-mudahan kerjasama ini terus nanti kita perluas. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Sementara Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Batam Deden Suryana MPD mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Kepri yang telah memberikan bantuan bus untuk transportasi sekolah maupun bus untuk praktekum para siswa. Semoga dengan bantuan ini, kata dia, dapat membantu mobilitas kunjungan guru dan siswa ke industri-industri yang selama ini cukup tinggi. Provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan. Waalaikumsalam, Kang Armen. Apa tadi Gubernur Pak kedatangan beliau ke sini? Kelihatannya kita dapat transportasi ya? Iya, jadi ini adalah bantuan dari pemerintah Provinsi Kepri kepada SMK 6 dan SMK 3 ya, di mana yang mendapat bantuan bis transportasi dan bis praktikum ini memang diutamakan adalah sekolah-sekolah SMK yang memiliki jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Ini kebetulan SMK 6 dan SMK 3 memiliki jurusan itu, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan bantuan ini tadi sudah ada 2 kategori ya, untuk transportasi dan praktik. Ini bisa dimanfaatkan oleh sekolah untuk kita optimalkan ya penggunaannya untuk membantu kegiatan-kegiatan sekolah yang berkaitan dengan guru dan siswa. Kita bisa menggunakan bis itu sebagai sarana transportasi. Dan juga untuk praktikum, kita akan buat tim dari teknik kendaraan ringan agar bagaimana bis yang untuk praktikum ini dapat dijadikan semacam trainer untuk mempelajari sebuah kendaraan bus yang terdiri dari bodi, mesin, transmisi, dan lain sebagainya. Kalau saja ini kita belum punya Pak, kita mengagang siswa, ngantarin transportasi. Ya, selama ini kita menggunakan sarana transportasi yang dimiliki oleh guru-guru ataupun juga sekolah menyewa kendaraan-kendaraan yang memang dapat mengangkut kapasitas besar. Mudah-mudahan dengan bantuan ini sekali lagi ya dapat membantu pelaksanaan mobilitas guru dan siswa yang memang cukup tinggi ya. Seperti contohnya kunjungan industri ke beberapa perusahaan-perusahaan mitra kami, itu kan biasanya kita ajak satu kelas, lebih kurang 40. Nah, ini dengan adanya satu bis ini ya mudah-mudahan bisa menampung guru dan siswa untuk melaksanakan kunjungan-kunjungan industri. Pak, kalau lihat kendaraannya kayaknya masih layak pakai kan, ya, karena kondisinya kan second nih di kita. Ya. Kita cek ya. Ya, jadi kendaraan ini memang adalah bekas dari pemerintah Provinsi Kepri yang selama ini digunakan untuk aktivitas kegiatan pemerintah, dan sekarang alhamdulillah dari hasil pengecekan kawan-kawan di teknik kendaraan ringan untuk bagian mesin itu masih layak ya, masih layak. Namun untuk bodi dan aksesoris lainnya memang perlu upaya-upaya yang dilakukan agar bisa. Itu pun pelajaran bagi mereka ya sebenarnya, monitor kondisi yang ada gitu. Ya, jadi ini seperti sebuah proyek ya. Proyek bagaimana bantuan bis yang kami terima ini dapat digunakan, dapat beroperasi dengan layak, dan tentunya kerjasama dari guru-guru dan siswa agar hal itu bisa terjadi. Pak, sejauh ini sebelum ada kendaraan untuk mengangkut siswa, transportasi siswa, kita membiayai siswa gitu. Ya, jadi untuk praktik maupun sarana transportasi itu kita biasanya
menggunakan dana BOS ataupun dana-dana SPP yang memang kita anggarkan untuk itu. Jadi contoh misalkan kita ada program kunjungan industri ataupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesiswaan, itu sudah dianggarkan untuk penyewaan mobil ataupun bis yang akan dinaiki oleh siswa ya. Mengingat memang kalau kita biarkan siswa-siswa kita berpergian secara mandiri menggunakan kendaraannya masing-masing, ini resikonya cukup tinggi bagi anak-anak kita. Pak, tadi selain kita mendapat bantuan, kelihatannya ada MOU lagi tuh, kayak dengan match lagi dengan perusahaan-perusahaan yang kita sebelumnya. Ya, jadi peningkatan kerjasama kita dengan mitra-mitra industri harus terus ditingkatkan. Karena seperti yang disampaikan Pak Gubernur tadi, semakin banyak kita bermitra dengan perusahaan-perusahaan, semakin banyak peluang-peluang kita untuk bekerja sama dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi siswa dan keterserapan mereka di industri. Ini kalau hubungan antara SMK dan industri sudah sangat baik, sudah harmonis, mudah-mudahan kita mampu menjawab tantangan dari industri-industri yang tadi sudah melaksanakan MOU. Pak, yang signifikan ketika 1 tahun kita terapkan SMK Pusat Keunggulan, apa nih Pak yang kita lihat? Ya, jadi secara teknis pelaksanaan program Pusat Keunggulan SMK Negeri 6 Batam ini sudah sesuai dengan role-nya ya. Jadi ada kegiatan fisik, ada kegiatan non fisik yang berkaitan dengan program-program SMK Pusat Keunggulan dan juga sebagai sekolah penggerak ya, di mana kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan bagaimana penguatan proyek pelajar Pancasila. Dan kita mereka belajar Pak ya, dan mereka mandiri ya, mereka ini kan iya, pemerintah ya. Iya, jadi kalau untuk SMK Pusat Keunggulan yang kami terima di SMK 6 Batam ini memang menjadi sebuah melekat tugas itu, karena kita dianggap sebagai sekolah yang mampu menunjukkan kinerja yang baik dan mudah-mudahan menjadi model sekaligus melakukan pengimbasan kepada sekolah-sekolah lain yang belum masuk kategori SMK PK ataupun sekolah penggerak. Kalau sekolah mana Pak jadi belasan yang udah tutor sebaya kita? Ya, jadi kami mendapat tugas memang untuk melaksanakan pengimbasan kepada sekolah-sekolah SMK yang memang menjadi aliansi ya. SMK aliansinya SMK 6 Batam ya. Ada beberapa SMK swasta yang kita gandeng seperti SMK MHS, SMK Pejabar, SMK kemarin tuh yang datar ya. Dari luar Batam juga ada. Ya, ada luar Batam. Ya, jadi betul. Ya, jadi ini mudah-mudahan sekali lagi dapat mengimbaskan program-program yang baik dari SMK PK dan sekaligus melatih guru-guru kita untuk menjadi instruktur ataupun narasumber-narasumber yang mampu menyampaikan hal ini dengan baik. Pak, 2 tahun penerapan, sekarang kan udah masuk ke kelas 11 ya? Iya, betul. Apa program 2000 belajar baru itu? Ya, jadi untuk program SMK tahun 2022 ini kita lebih banyak pada aspek penekanan non fisik ya. Jadi seperti melanjutkan program-program sebelumnya yang memang belum optimal dilaksanakan. Dan juga kita tahu di kurikulum Merdeka sendiri ada beberapa revisi yang terkait pelaksanaan baik itu struktur kurikulum maupun juga muatan-muatannya. Ini juga menjadi satu sasaran dari program SMK PK ke depan. Tantangan yang dihadapi sejauh ini apa nih? Ketika kita lihat ya sekolah PK gitu kan, sekolah penggerak lagi. Ya. Tantangan yang pertama adalah bagaimana meyakinkan guru-guru bahwasanya tugas atau amanat yang diberikan pemerintah kepada SMK Negeri 6 Batam ini adalah tugas yang melekat kepada seluruh sivitas akademika ya, mulai dari kepala sekolah, guru-guru, siswa, dan sampai bagian tenaga kependidikan. Mengingat program SMK Pusat Keunggulan bukan hanya unggul sekolahnya, tapi juga diharapkan unggul kepala sekolahnya, unggul gurunya, dan unggul siswanya. Sehingga ini menjadi contoh model yang baik yang mampu menjawab tantangan program SMK Pusat Keunggulan, yaitu implementasi paket link and match ya, yang betul.
Tapi udah kita lakukan ke semuanya Pak ya. Kapan sekarang baru lagi gitu ya? Iya. Jadi kita ada beberapa target yang harus dilaksanakan selama lebih kurang 3 tahun ya. Target seperti contoh misalkan sinkronisasi kurikulum. Ini harus ditingkatkan jumlah dan kualitasnya. Yang kemarin kita laksanakan hanya 4, mungkin ke depan ada 8 perusahaan-perusahaan yang sinkronkan kompetensinya oleh SMK Negeri Batam. Demikian juga dengan peningkatan peran guru atau instruktur dari industri. Ini juga penting ya, kita ya guru tamu supaya wawasan, pengetahuan dan keterampilan guru-guru maupun anak-anak kita dapat diberikan penguatan oleh dari instruktur industri. Oke, terima kasih Pak atas infonya. Mudah-mudahan SMK PKJ untuk tahun kedua bisa lebih sukses seperti tahun sebelumnya dan tingkatan pengembangan bisa sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK. Selamat siang. Siang. Oke. Kita hari ini akan berkunjung ke salah satu perusahaan, yaitu PT Caterpillar Indonesia di Tanjung Uncang. Nah, jadi kita akan gunakan bus sekolah kita yang sudah diberikan oleh Bapak Gubernur. Jadi kita maksimalkan kunjungan-kunjungan industri untuk menambah ilmu kita, ya, untuk melihat seperti apa sih industri. Nah, kita sudah punya armada seperti ini, kita rawat, kita gunakan untuk menambah ilmu bagi kalian semua. Bisa ya? Kita akan berangkat. Coba SMK. Iya. SMK. Iya. SMK. Iya. Tepuk tangan untuk sekalian. Ayo, kita SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan.